Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba yang tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita suatu perumpamaan yang diangkat oleh Yesus berkaitan dengan seorang gembala. Jadi bagi Yesus seorang gembala itu seorang yang mempunyai kedekatan dengan domba-dombanya. Dan bahkan tadi dikatakan suara suara gembala itu didengarkan oleh dan diikuti oleh domba-dombanya. Dan gembala karena mempunyai relasi yang dekat tadi, dia itu mengenal domba-dombanya dengan nama mereka masing-masing. Dalam kehidupan kita tak jarang kita menemukan seorang yang dikatakan sebagai pemimpin yang memimpin orang banyak tentunya. Terus dalam kepemimpinannya ada kebijakan-kebijakan atau ada pernyataan-pernyataan, ajaran-ajaran yang keluar dari mulutnya yang tidak sesuai dengan visi misi atau yang tidak sesuai dengan tuntutan-tuntutan nilai sosial, tuntutan-tuntutan nilai moral tetapi lebih pada sebuah kepentingan pribadi. Mereka memanfaatkan domba-domba mereka atau para pendengar mereka sedemikian rupa untuk sebuah kepentingan pribadi atau untuk sebuah kepentingan kelompok. Jadi orang-orang seperti itu akan mempunyai atau mengungkapkan suatu fakta dalam pikiran para pendengarnya bahwa pemimpin itu memang adalah sesuatu yang perlu diikuti ataukah tidak perlu diikuti. Karena pernyataan-pernyataannya mungkin tidak sesuai dengan harapan domba-domba itu atau para pendengarnya. Sehingga tak jarang banyak yang tidak mengikuti apa yang mereka katakan. Mungkin dari hal itu kita mau mengatakan atau mengungkapkan suatu pernyataan Yesus tadi Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Atau pencuri itu ketika dia masuk dalam kandang, domba-dombanya itu tidak mendengarkan dia karena mereka tahu bahwa dia itu pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membinasakan meskipun dia menggunakan pencitraan-pencitraan tertentu
Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, bagi Yesus ya, seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang mengayomi domba-dombanya atau orang yang dipimpinnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluar itu ya harus sesuai dengan visi misi, di mana dia hadir ya untuk membawa suatu kesegaran, kenyamanan, kedamaian bagi para pendengarnya. Sehingga para pendengar itu ya ingin untuk mendengarkan selalu suaranya, ingin untuk mengikuti apa yang dikatakannya. Dengan demikian ya, seorang pemimpin itu merupakan pemimpin yang berkualitas, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi lebih pada kepentingan visi misi, yaitu kebaikan bersama orang-orang yang dipimpinnya. Dan dalam hal ini ya, dalam bacaan kitab suci tadi ini ya, Yesus itu mengatakan bahwa dirinya itu adalah gembala yang baik itu ya. Jadi Yesus itu ya, sebagai gembala juga mengidentikan dirinya sebagai pintu ya. Sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nanti kan untuk agar seorang itu sebagai pemimpin umat itu ya, agar bisa memimpin umatnya dengan baik ya, dia harus melewati pintu atau melewati Yesus itu, dalam arti bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu ya, seorang calon pemimpin, seorang pemimpin itu harus dikenakan kepadanya. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yesus ya, ya harus dilaksanakan ya. Dengan demikian ya, ketika dia mengenakan Yesus atau jalan menuju pintu Yesus itu, maka domba-domba itu ya, bagi mereka kehadirannya itu adalah kehadiran yang bermakna. Kehadiran pemimpin itu ya kehadiran yang memberikan kenyamanan, memberikan pencerahan dan sebagainya. Lalu bagi Yesus, orang yang datang sebelum aku itu, mungkin di sini mengkritik ya orang-orang tadi itu ya, yang dikatakan sebagai pemimpin tetapi ya mempunyai motivasi pribadi ya. Bagi Yesus itu mereka itu adalah pencuri. Dan pada akhirnya Yesus mengatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya bahwa seorang pemimpin tadi itu yang datang melalui Yesus, jadi dia itu datang dengan suatu misi tertentu ya, memberikan hidup dan mempunyai kelimpahan cinta ya, dalam arti itu ya. Karena apa? Identitas seorang pemimpin umat itu atau gembala itu ya, karena dia sudah mengenakan keutamaan-keutamaan Kristiani, keutamaan Yesus sendiri, maka dalam arti itu dia tampil, dia hadir sebagai pancaran atau sebagai semacam perwakilan dari Yesus ya, yang menggembalakan domba-domba itu ya kepada jalan yang benar, kepada kehidupan, kepada rasa nyaman, kepada cinta, dan tentunya yang semuanya itu ya terarah pada kebaikan bersama, di mana nilai-nilai kehidupan itu lebih dipentingkan daripada kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak bermoral. Bapak Ibu saudara-saudari ya, mungkin di antara kita ada yang mempunyai tugas mulia dari gereja sebagai pemimpin umat, sebagai ketua stasi, asisten imam, ketua lingkungan, ketua kelompok, dan sebagainya ya. Tentu ini merupakan suatu tugas perutusan gereja yang dipercayakan kepada kita. Dan tentunya tugas perutusan ini merupakan perutusan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu yang dikedepankan dalam menjalankan tugas perutusan itu bukanlah diri kita. Bukanlah kita mengadakan pencitraan di sana agar kita dipuji, disanjung. Tetapi yang kita lakukan itu adalah menghadirkan Allah di tengah umat yang kita pimpin. Dengan membuat umat itu semakin dekat dengan Allah, semakin merasakan kehadiran Allah, sehingga jiwa-jiwa mereka itu pun diselamatkan. Dan teman-teman saudara-saudara yang terkasih, kalau orang yang mengenakan pemimpin-pemimpin itu tadi, yang mengenakan keutamaan Kristus Yesus, mereka dengan penuh kesadaran menjalankan tugasnya. Tetapi kalau tugas itu dengan sebuah motivasi tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu, itu tadi, tugas itu pasti tidak akan dijalankan dengan baik. Dia akan merasa bahwa dia itu menjadi seorang yang berkuasa. Oleh karena itu ya, para pengikutnya itu harus mengikuti apa yang dia katakan. Tetapi bagi Yesus, yang terpenting adalah kata-katamu itu bukanlah sebuah
kata-kata yang menjatuhkan, tetapi kata-kata yang untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, teman-teman saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini ya, semakin meneguhkan iman kita. Teristimewa ya kita sebagai orang yang telah dibaptis, yang mempunyai tugas perutusan tertentu dari Tuhan sendiri. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita. Amin.